Pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Jatuh Ratma di One on One. Banyak negara di dunia termasuk Indonesia terus menyeimbangkan pembatasan sosial berskala besar PSBB dengan perekonomian. Di tengah angka kasus yang masih tinggi, kesadaran masyarakat terkait dengan COVID-19 ini masih harus ditumbuhkan. Pandemi COVID-19 pemirsa telah berdampak banyak pada berbagai hal dan kita ingin pandemi ini bisa cepat keluar, cepat selesai, bisa diatasi. Apa syaratnya? Seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya akan berbincang banyak dengan tamu istimewa dan sudah bersama saya ada Prof. Wiku Adhisa Smito. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di One on One. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Wajah Prof. Wiku tentu saja tidak asing lagi, tapi sebelum kita berbincang banyak, kita akan saksikan terlebih dahulu satu tayangan yang sudah kami siapkan berikut ini. Profesor Wiku Adhisa Smito. Namanya saat ini hilir mudik di pemberitaan, khususnya persoalan COVID-19 di tanah air. Terlebih saat ini pria kelahiran Malang ini dipercaya menjabat sebagai juru bicara pemerintah COVID-19 menggantikan Ahmad Yuryanto. Dilansir dari staff.ui.ac.id, Wiku merupakan seorang dosen dan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang mendalami kebijakan kesehatan di sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi. Profesor Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito menamatkan pendidikannya dari Institut Pertanian Bogor tahun 1998 sebagai dokter hewan. Barulah sejak 1992 saat meraih Master of Science dari Colorado State University pada tahun 1990, Wiku mulai mendalami penelitian penyakit infeksi. Selanjutnya di tahun 1995, Wiku menamatkan pendidikan untuk meraih gelar Doctor of Philosophy. Sebagai seorang akademisi, pria berusia 56 tahun ini sudah banyak menghasilkan riset-riset ilmiah. Di luar bidang akademik, Wiku juga menyalurkan ilmu yang dimilikinya melalui 3 judul buku yang berhasil ia tulis. Ketiganya adalah Sistem Kesehatan, Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit, dan Audit Lingkungan Rumah Sakit. Wiku juga aktif dalam beragam kegiatan pengabdian masyarakat dengan menduduki berbagai posisi struktural di LSM maupun pemerintah, seperti di Yayasan Matsuwista Gobel, BPPN, dan LSM Pelangi. Kiprah Profesor Wiku tidak hanya saat pandemi COVID-19 saja. Sebelumnya saat wabah flu burung melanda Indonesia beberapa tahun silam, Wiku dipercaya menjadi anggota panel ahli di Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung. Wiku Adhisa Smito dan kita akan langsung berbicara banyak terkait dengan COVID-19. Tapi sebelumnya tadi disampaikan sebagai juru bicara ya. Kalau beberapa waktu lalu Pak Yuri selalu tampil setiap hari, kenapa Anda memilih tidak tampil setiap hari? Mungkin supaya tidak bosan kali ya. Supaya tidak bosan. Ya maksudnya supaya ada variasi. Data itu memang perlu disampaikan dan masyarakat perlu belajar bersama-sama. Maka kita ingin memberikan waktu pada masyarakat untuk juga mencari data, datanya ada, dan kita ingin belajar bersama-sama. Maka dari itu pada saat konferensi pers kami ingin memberikan beberapa analisis ringan dulu, nanti lama-lama makin dalam, supaya tujuannya supaya masyarakat lebih paham terhadap kondisinya dan lebih mudah untuk menghadapinya. Karena kan jumlah kasus saja kalau diumumkan nanti malah menimbulkan ketakutan. Jadi ini sebenarnya adalah adaptasi kebiasaan baru supaya masyarakat lebih paham sehingga kita harus bisa hidup bersama dengan virus ini sementara waktu karena belum ketemu obat dan vaksin yang tepat sehingga kita harus menghadapinya bersama. Maka dari itu kita harus memahami virus ini seperti apa. Baik, situlah letak. Belajar bersama, ini menarik begitu ya. Tapi setiap hari disampaikan ada imbauan dari pemerintah, kita lihat kegiatan masyarakat juga di daerah-daerah ini
diwarnai dengan razia adu mulut, tingkat kesadarannya masih belum begitu tumbuh. Anda sendiri melihat sebetulnya bagaimana komunikasi yang dibangun oleh pemerintah melalui juru bicara begitu kan, dan juga kesadaran masyarakatnya. Ya, jadi memang kita sudah belajar 5 bulan lah ya, kita belajar dengan kondisi yang seperti ini, chaos dan mulai terkendali, masyarakat mulai belajar, masyarakat Indonesia kan jumlahnya banyak, strata sosialnya juga banyak, pendidikannya juga berbeda-beda, dan ini kita harus bisa menyentuh semua lapisan. Dan ternyata juga kita lihat dari media, rupanya yang ada di TV dan radio itu segmennya beda. Iya. Dan ternyata kalau kita lihat mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti berita itu juga. Jadi kami akan berusaha lebih menyentuh kepada semua lapisan, karena memang adaptasi kebiasaan baru, perubahan perilaku dengan protokol kesehatan ini harus betul-betul dipraktekkan oleh seluruh masyarakatnya, supaya betul-betul kita itu mempunyai pertahanan. Nah ini yang mungkin selama ini kurang, kita ingin dorong, karena kecepatan menurunkan kasus adalah terkait dengan kecepatan berubah perilaku. Baik, jadi angka tidak lagi diumumkan setiap hari, bisa real time dilihat ya di situs begitu. Lalu tekanan apa yang sebetulnya ingin Anda sampaikan pada setiap Anda muncul? Sebenarnya saya setiap kali muncul itu ingin mengajak pada masyarakat, ayo kita berubah perilaku. Apakah perilaku yang sebelumnya jelek? Bukan. Kita harus berubah perilaku karena lawannya ini, cara menghadapinya adalah dengan perubahan perilaku menjalankan protokol kesehatan itu. Dan memang sebagian orang tidak nyaman dengan harus pakai masker, jaga jarak. Secara sosial kan kita ini bangsa yang akrab, gotong royong. Jadi biasa dekat, secara fisik pun juga kita dekat. Ini harus kita modifikasi, nggak enak. Jadi itulah yang harus kita biasakan. Tapi kalau nggak kita biasakan, nggak akan bisa. Karena lawannya ini adalah cara hidupnya adalah menularnya caranya begitu. Baik. Jadi kalau kita mengenal musuhnya, kita tahu caranya, harusnya nggak usah dilihat kasusnya. Kasusnya pasti turun. Kalau kita beradaptasi, kita berubah perilaku kolektif, semuanya disiplin, nggak pernah bobol. Saya yakin virus ini, kalau boleh saya katakan, mereka akan frustasi sendiri. Baik. Jadi bukan masyarakatnya yang frustasi, tapi virusnya yang harus kita frustasi harus bikin ya. dibalik dong, virusnya harus frustasi. Sekarang ini masyarakatnya yang frustasi. Oke, kondisi seperti hari ini yang terjadi di Indonesia dalam posisi seperti apa penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah? Karena sebagian pihak mengatakan bahwa ini ganti nama, ganti istilah, ada komite begitu kan. Tapi pandemi COVID-19 dengan angka kasus positif masih terus tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia itu negara besar, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Dan kita beruntung di sisi yang lain bahwa daerah-daerahnya bisa dipisahkan sebagian dengan pulau-pulau. Tidak semuanya daratan. Mindset dunia, mindset publik selalu melihat Indonesia itu satu. Memang kita Indonesia satu. Tapi pada saat menangani kasus seperti ini, kita belajar ternyata kalau kita melihat nasional saja, itu kita akan kehilangan makna bagaimana cara mengendalikan kasus. Karena sebenarnya kita tuh beruntung. Ada berbagai pulau, sehingga pengendalian kasus ini kalau kita tanganinya per pulau, per wilayah, itu akan jadi beda, lebih cepat kita. Sehingga kalau kita melihat, jangan hanya melihat kasus nasional saja, mari kita lihat lebih detail ke masing-masing pulau, karena penanganannya berbeda-beda, karena budayanya berbeda-beda, interaksi masyarakatnya berbeda-beda. Disitulah letaknya yang sekarang kita tangani. Jadi mungkin waktu pertama semua melihat data nasional, panik gitu. Nah sekarang saya mau menunjukkan bahwa ada sebagian daerah yang tenang, ada sebagian daerah yang memang harus bergegas berubah perilaku karena zonanya merah, tingkat risiko peningkatan kasusnya tinggi. Tapi ada yang belum terdampak, makin lama makin sedikit yang tidak terdampak ini. Ini yang harus kita jaga. Memang ada orang mengatakan itu mungkin nggak ada tesnya, bisa jadi, tapi jangan berpikir negatif dulu. Karena akan kelihatan kalau ada yang sakit dan seterusnya akan kelihatan. Jadi ada beberapa daerah itu harus kita jaga. Itu adalah suatu hope. Sedangkan yang risiko rendah, ada juga yang bisa menjadi hijau kembali. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita dorong semuanya, risikonya kalau bisa menjadi hijau. Itu yang harus kita dorong. Baik, apa yang menyebabkan masalah utama untuk beberapa provinsi yang selalu bertahan di zona merah? Karena penduduknya biasanya lebih padat, lebih banyak, dan kegiatan ekonominya
biasanya awalnya tuh tinggi dan sudah punya pola tertentu. Nah, dengan di PSBB dan seterusnya itu membuat pada saat awalnya mereka mungkin mau dan memang tahu bahwa ini resiko gitu ya, maka harus PSBB, diam di rumah. Tapi kan nggak bisa lama. Dan disinilah letaknya bukan hanya pemerintahnya saja yang juga mau melihat dari sisi ekonomi untuk supaya kita bisa jalan, di sisi yang lain masyarakatnya juga ingin kerja. Ya. Nah, disinilah letaknya balance, keseimbangan yang harus kita bangun. Dan kita nggak boleh telat membangunnya. Dua-duanya sama-sama penting. Itulah yang pemerintah sekarang mungkin kalau bilang, dulu gugus tugas, sekarang satgas, dulu hanya penanganan kesehatan, sekarang tambah ekonomi, mungkin suatu saat bisa tambah sosial. Dan itulah namanya balance, dan dunia juga begitu. Cuman kita ini mungkin lebih cepat mengantisipasi. Itu salah satu contoh bahwa kita harus antisipatif. Kenapa kita antisipatif? Karena kita juga tahu masyarakat Indonesia itu adaptif. Karena secara geopolitik lokasinya, itu membuat masyarakat yang beragam ini sebenarnya mudah beradaptasi. Bahwa kita selalu tanya dan seterusnya itu adalah rasa keingintahuan dan itu bagus. Dan ini adalah ilmu baru buat semua orang di dunia. Nggak ada yang tahu. Jadi jangan merasa bahwa negara barat atau manapun lebih tahu daripada kita. Kita sama-sama belajar. Yang membedakan adalah kecepatan kita belajar. Itulah misi yang saya ingin bangun, bahwa Indonesia harus cepat belajar. Dan bukan hanya orang yang pintar dan sosial ekonomi yang di atas. Yang di bawah pun juga harus. Caranya gimana? Pendekatan budaya, kearifan lokal. Itu yang kita harus exercise. Ini kan didisrupsi kita. Iya. Nah, mari dengan disrupsi jangan cuma ribut disrupsinya. Kita cepat bergegas, terus kita berangkat. Baik. Tapi kalau dalam peta internasional tadi, kita bandingkan apa yang sudah kita lakukan dengan tadi semua negara sedang belajar, Anda sendiri melihat Indonesia dalam posisi di mana? Kalau saya melihat Indonesia seperti dilihat banyak orang selama ini dari jumlah kasus, kelihatannya kok kayaknya kita ini besar gitu kasusnya. Iya. Tapi coba kalau kita dilihat dari jumlah penduduk per 1 juta penduduk, kita sebenarnya masih rendah. Kita di 100 lebih dari 200 lebih negara. Jadi sebenarnya kita itu posisinya masih bagus di tingkat dunia. Jadi artinya kalau boleh saya katakan, kita tuh tidak di teratas dalam konteksnya kasus per 1 juta penduduk ya. Kan kita nggak bisa mengatakan jumlah kasusnya banyak, penduduknya kita juga banyak, daerah kita luas. Jadi kalau dilihat dari situ kita nggak terlalu buruk. Itu namanya kesempatan untuk kita bisa bangun kembali. Jadi jangan dilihatnya dari sisi negatif. Ini kan tergantung kita pakai kacamata. Kalau kita pakai kacamata merah, semua warnanya merah. Kalau kita pakai kacamata clear, warna-warni kita bisa lihat Indonesia itu warna-warni. Nggak semuanya merah. Ada yang hijau dan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya dari daerah yang wilayah hijau, dikatakan Indonesia itu berbahaya, mereka merasa enggak, kita hidupnya biasa saja, dan kita juga menjalankan protokol kesehatan, kenapa enggak kita diapresiasi gitu. Sedangkan yang merah kan nggak bisa kita blame, Anda salah, nggak bisa begitu, ayo diajak, karena yang merah bisa berubah jadi oranye, bisa jadi hijau, ada itu buktinya. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita dorong. Ini balik lagi pada imunitas. Kalau kita selalu merendahkan, imunitas kita turun. Kalau kita selalu bahagia dan kita positif niatnya, itu akan naik imunitasnya, itu yang membuat kita tahan menghadapi ini. Baik, tapi dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap jajarannya, kementerian secara tegas begitu kan beberapa kali menekankan tentang ayo begitu kan bekerja lebih giat lagi, fokus pada kampanye-kampanye yang harus dilakukan oleh setiap kementerian. Anda sendiri melihatnya ini menunjukkan bahwa memang masih banyak instansi-instansi yang belum bisa bekerja dengan baik, atau memang kesadaran masyarakatnya yang bisa jadi semakin kesini tadi makin frustasi makin rendah? Kalau saya lihat ini kayak dua kelompok lah kalau kita mau memisahkan antara pemerintah sama masyarakat. Iya. Bayangkan ini adalah kapal besar, Indonesia itu besar, kapalnya itu besar. Dan dengan didisrupsi dengan virus ini, di dunia juga begitu. Kalau negaranya kecil, harusnya agility-nya tinggi, daya manuvernya tinggi. Kalau kapal induk itu kalau diganggu kan lama, dia beloknya lama, termasuk Indonesia. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi adalah ayo cepat-cepat, meskipun ini kapal besar. Dan saya tadi bilang daya adaptasi masyarakat Indonesia termasuk pemerintahnya itu sebenarnya lebih tinggi daripada negara lain. Nah disitulah yang letaknya Presiden mengatakan, mengingatkan ayo cepetan di pemerintahnya. Dan saya yakin sebagian di komponen pemerintahnya kalau sampai Presiden mengatakan begitu masih belum sesuai dengan yang diingini oleh Presiden.
harus lebih cepat lagi. Dan saya yakin itu juga bisa. Memang perlu waktu, karena ini kan disrupsi seluruhnya. Iya. Masyarakatnya juga begitu, karena apa? Pemerintahnya harus solid, cepat, reaktif, terus kemudian di masyarakatnya juga digerakkan untuk bisa melawan ini. Nah ini kan menjadi satu kapal besar, itulah kalau kita lihat NKRI. Tapi kalau kita ngelihat satu-satu, itu harus kita bangun bahwa yang bagus tetap harus bagus. Oke. Yang kurang tetap didorong, sehingga kita tuh akhirnya secara kolektif naik. Itu yang diinginkan Presiden. Baik, ini yang menarik kemudian adalah tadi di awal saya sampaikan bahwa masyarakat ingin juga adanya informasi yang baik berkaitan sebetulnya kapan pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai. Apakah dengan adanya uji coba vaksin nanti dikembangkan di awal tahun 2021 itu menjadi akhir dari pandemi ini? Nanti kita akan bahas itu. Tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.